Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dalam pelajaran agama Islam di kelas 6. Tema kita beriman pada hari akhir. Kepada seluruh ananda, pastikan sudah selesai mencatat pelajaran kita di bab yang pertama kemarin, yakni tentang surah Al-Kafirun. Bagi ananda yang belum mencatat atau menulis, silahkan ditulis catatan kita tentang surah Al-Kafirun. Tema kita hari ini beriman pada hari akhir. Adapun materi pembelajaran kita, makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari kiamat, hikmah beriman pada hari akhir, dan yang terakhir ada latihan. Anda yang punya buku cetak, silahkan dibuka bukunya halaman 11 sampai halaman 19. Makna hari akhir. Hari akhir ialah hari di mana segala kehidupan dan alam semesta berakhir, dalam kurung kiamat. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjelaskan tentang hari kiamat. Salah satunya yang sering kita baca adalah surah Al-Qari'ah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, adapun arti daripada surah Al-Qari'ah ialah Al-Qari'ah, hari kiamat. Wa mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Jadi pada saat hari kiamat terjadi, seorang ayah lupa kepada anaknya, seorang anak lupa kepada orang tuanya, sehingga semuanya berlari. Ada yang berlari ke depan, ke belakang, semuanya bertebaran macam anai-anai. Kalau anda pernah nampak anai-anai, kalau anai-anai itu sudah pakai sayap, biasanya kalau di lampu sering dia bertebaran. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Nampaknya kapas tuh, bulu-bulu macam dihambur-hamburkan, berarti semua gunung-gunung meletus. Begitulah dahsyatnya hari kiamat. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Kalau timbangan kebaikan amal soleh kita banyak, solat kita bagus, puasa kita baik, hormat kepada orang tua, taat kepada guru, maka bagaimana? Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Walaupun orang hilir mudik macam aneh-aneh, tapi kalau timbangan kebaikan kita bagus, berat, maka kita dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, orang-orang yang suka maksiat, durhaka kepada ayah bunda, tak pernah menurut kepada ayah bunda, tak mau sholat, tak mau puasa, suka mencuri, suka mengambil harta orang lain, maka bagaimana? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maka kelak setelah dia meninggal, maka tempatnya di neraka hawiyah. Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Ada yang tahu? Dijawab, narun hamiyah, maka neraka hawiyah itu ialah api yang sangat panas. Ada yang
berminat tempat kembalinya api yang sangat panas? Tak ada. Jangankan api, cuaca panas saja kita mencari tempat untuk berteduh, membeli payung, mencari tempat untuk berteduh, apalagi tempat kita sehari-hari api yang sangat panas, habislah. Maka jangan sampai kita ringan timbangan kebaikannya. Bagaimana caranya agar berat timbangan kebaikan kita? Sholat di awal waktu, rajin membaca Al-Quran, hormat patuh terhadap ayah dan ibu. Begitulah. B. Macam-macam hari akhir. Jadi hari akhir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kiamat sukra. Kiamat sukra disebut juga kiamat kecil. Contohnya kematian seseorang, peristiwa alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, longsor, asap, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah kiamat sukra. Kiamat kecil bisa jadi disebabkan oleh manusia, seperti pembakaran lahan dan hutan yang menyebabkan longsor dan kebakaran, atau membuang sampah tidak pada tempatnya, akhirnya saluran airnya macet, kemudian banjir, kemudian orang meninggal hanyut di bawahnya. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita dibiasakan untuk senantiasa menjaga alam, membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar hutan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kiamat kubra. Kiamat kubra artinya kiamat besar, yaitu berakhirnya segala kehidupan di muka bumi dan hancurnya alam semesta. Inilah kiamat yang sesungguhnya. Ketika kiamat kubra terjadi, maka habislah kehidupan, ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, maka terjadilah kiamat besar. Segala yang hidup mati, segala yang ada di dunia ini hancur. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui pasti kapan hari kiamat terjadi. Jadi kalau ada yang mengatakan tahun sekian kiamat, berarti itu tidak jelas, tidak benar ya. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang tahu kapan hari kiamat terjadi. Dan mengimani hari kiamat kita wajib, karena termasuk dalam rukun iman. Namun walaupun seperti itu, kita diberikan tanda-tanda jika kiamat semakin dekat. Adapun tanda-tanda kiamat semakin dekat sebagai berikut. 1. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu diangkat. Ilmu diangkat, bukan terangkat. Ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Artinya apa? Semakin banyak ulama meninggal, semakin banyak orang-orang soleh meninggal, semakin habis ilmu, semakin habis ulama, maka orang-orang tak tahu lagi mana agama. Akhirnya dia tak mau lagi beragama. Kemudian kedua, semakin banyak kemaksiatan di muka bumi. Ada pembunuhan, ada pemerkosaan, ada pencurian dan lain-lain sebagainya. Semakin banyak kemaksiatan terjadi. Kemudian tanda-tanda besarnya adalah keluarnya Dajjal. Dajjal ini berlindung kita daripada fitnah Masihud Dajjal. Allahumma inna a'udzubika min fitnati Masihid Dajjal. Jadi Dajjal ini datang membawa tipu daya yang sangat besar, sehingga banyak orang tertipu. Dia membawa surga dan neraka, mau pilih yang mana. Dajjal ini pandai menipu, dan di dahinya tertulis kafara, tapi yang hanya bisa membaca adalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Turunlah Imam Mahdi untuk membasmi Dajjal, dan juga turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan tanda yang besar terakhirnya adalah terbitnya matahari dari barat. Masih banyak tanda-tanda yang lainnya, silahkan ananda tambahi tanda-tanda yang ananda ketahui. Dan surah Al-Qari'ah yang tadi silahkan ananda hafal dengan artinya, karena nanti akan datang di saat kita ujian. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir, ketika kita sudah mempelajari, maka kita bisa mengambil hikmah pelajaran daripadanya. 1. Mempersiapkan bekal amal soleh, karena kita tak tahu kapan kiamat kita terjadi. Memang kiamat dunia ini mungkin tak tahu, tapi kiamat kita sendiri bisa tiba-tiba terjadi. Kemudian yang kedua, tidak tertipu dengan dunia. Banyak orang-orang yang tertipu dengan dunia, banyak harta, banyak ini, banyak uang, akhirnya tertipu sehingga dia tak mau melakukan amal soleh. Kemudian yang ketiga, bisa menjaga alam, jangan membuang sampah sembarangan, tidak membakar hutan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tidak sombong. Bagaimana dia tidak sombong? Karena segalanya akan kembali kepada Allah. Yang kaya mati, yang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa juga mati. Kemudian yang kelima, menambah keimanan tentang hari kiamat, bahwasanya segala kehidupan di dunia ini akan berakhir ketika terjadi hari kiamat. Kemudian yang terakhir adalah latihan. Di dalam buku cetak kita di halaman 18 ada soal
mulai nomor 1 sampai 5. Silahkan Anda jawab, ditulis di buku catatan. Itu saja, mudah-mudahan difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.